Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita ke-11 ya. Minggu depan kita kuis, jadi langsung aja selesaikan soal di sesuai jamnya ya, dari pukul 1 sampai pukul 1 jam aja Ibu kasih, sampai pukul 2.30 lah. Ibu 1,5 jam untuk mengerjakan soal kuis minggu depan ya. Oke, kita lihat. Jadi materinya adalah materi dari minggu ke-9 sampai minggu ke-11 hari ini. Kita lihat bahasan terakhir di bidang, yaitu sudut antara dua bidang. Pertama, kita lihat di sini. Misalkan diketahui ada dua bidang V1 dan V2. Sudut antara bidang V1 dan V2 adalah sudut yang dibentuk oleh vektor normal masing-masing bidang tersebut. Dalam hal ini, vektor normal bidang V1 adalah N1 dan vektor normal bidang V2 adalah N2. Sehingga sudut antaranya ya merupakan cross product gitu ya, merupakan dot product N1 kali N2 dikali panjang N1 kali panjang N2. Seperti ini, ya kan? Kalau misalnya kita diminta mencari dua sudut, ya itu tadi, kita tahu ini berarti N1-nya adalah 1, 1, 1, kemudian N2 ini adalah 2, 1, 2. Udah, kita kalikan aja. Masukkan cari panjangnya masing-masing. Adalah 5/3 akar 3. Ya. Arcus cos boleh dicari tetanya berapa dalam sudut, dalam radian ataupun tidak juga nggak apa-apa. Kemudian garis perpotongan dua bidang. Kalau kita berbicara garis perpotongan dua bidang. Kalau diketahui dua bidang tetap V1 dan V2 yang kedua-duanya sama dengan 0, bidang V1 sama dengan 0 dan bidang V2 sama dengan 0 dikatakan berpotongan pada suatu garis G. Garis perpotongan kedua bidang tersebut dinyatakan sebagai ini. G adalah kalau ini plus D1 plus D2. N1 adalah A1B1C1, vektor normal bidang V1 sama dengan 0. Dan N2 sama dengan A2B2C2 adalah vektor normal bidang V2 sama dengan 0. A adalah vektor yang tegak lurus dengan N1 dan N2. Dan A sejajar dengan garis G. Dengan demikian, A merupakan vektor arah dari garis G. Artinya seperti itu ya. Berarti kalau dia merupakan ada garis perpotongan, berarti vektor A itu akan tegak lurus ke dua vektor arah bidang, dan A juga pasti akan sejajar dengan garis G. Jadi A merupakan vektor arah suatu garis di ruang dari kedua bidang. A itu berarti cross produknya. Ya, kalau tadi kita berhubungan mencari cos theta, berarti kita berhubungan dengan dot product. Untuk mencari vektor arahnya, berarti kita berhubungan dengan cross product. Seperti ini adalah vektor arah dari kedua bidang tersebut. Ya. Misalkan P, X1, Y1, Z1 adalah sembarang titik pada garis G, maka koordinat titik P, X1, Y1, Z1 akan memenuhi persamaan garis G ini. Dalam hal ini, biasanya diambil titik P, X1, Y1, Z1 sebagai titik potong garis G pada bidang koordinat. Misalnya bidang X, U, Y, yang berarti Z-nya 0 gitu kan. Jadi kalau kita nolkan di sini dapat A1X, B1Y ini. Berarti X-nya adalah, kita peroleh nilai X dan Y-nya adalah seperti ini. Min D, B gitu kalau X. Karena yang dicari A, kalau yang dicari B, yang dicari Y-nya berarti A dengan D. Seperti ini A1, B1, A2, B2. Gitu ya. Ini mencari nilai X, Y-nya dengan mendapatkan Z-nya. Ini mencari titik potongnya. Dengan memisalkan Z sama dengan 0 karena terletak di bidang X, Y gitu ya. Ini misal, artinya berarti bisa yang lain. Bisa bidang-bidang lainnya. Oke. Contoh, diminta mencari persamaan garis G yang merupakan perpotongan kedua bidang.
V dan W. Berarti vektor normalnya dulu kita cari 1, min 2, 1, dan yang W adalah 3, 1, 2. Vektor arah bergaris G pasti tegak lurus NV dan NW. Misalkan ada A adalah vektor garis G, maka A tegak lurus NV dan A tegak lurus NW juga. Berarti cross produknya. Ya kita menggunakan apa? Di sini sebenarnya ada IJK-nya ya. Itu kalau bingung jadi baris ke I-nya begini, berarti ini. Dan kalau J ini dengan 1, 2, berarti baris 1 dan 2, berarti ini dengan ini. Kalau yang ini K berarti 1, min 2, 3, 1. Dapatnya seperti ini ya. Ini di KPB ada ya. Ini dengan ekspansi kofaktor ya kan, untuk mencari determinan matrik 3 kali 3. Pakai ekspansi, pakai minor gitu. Ini adalah minor-minornya. Jadi A-517 adalah vektor arah garis G. Gitu ya. Kemudian untuk mencari persamaan garisnya, kita ambil sembarang titik G pada garis G. Untuk itu biasanya diambil titik potong garis G dengan bidang koordinat. Misal kita ambil titik potong garis G dengan bidang X, Y, atau Z-nya sama dengan 0. Nilai X dan Y bisa diperoleh dengan substitusikan aja Z sama dengan 0. Berarti kan di sini Z-nya 0, berarti X min 2Y gitu kan, sama dengan 0, dan 3X plus Y sama dengan 7 gitu. 3X plus Y. Ini kenapa sama dengan 0 ya? Harusnya enggak. Harusnya 7. Kalau ini dijawabnya sama dengan 0, sehingga diperoleh 2 dan 1 enggak memenuhi pasti. Memenuhi enggak? Bidang ini. 2 dikurang 4 ditambah 1. Enggak kan? Ini keliru nih. Jadi mensubstitusikan Z sama 0 ke bidang ini. Berarti kan bidangnya X, tadi kan X min 2Y sama dengan 0 dan 3X keliru ini ada ya, plus Y sama dengan 7. Berarti kalau kita samakan penyebutnya ini kali 3 kali 1 berarti jadi 3X min 6Y sama dengan 0 dan 3X plus Y sama dengan 7. Kalau kita kurangi 7Y sama dengan min 7, Y-nya adalah min 1 gitu ya. Berarti Y kita adalah min 1. X-nya berarti X min 2 kali min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2 ya. Berarti min 2 min 1 berarti negatif. Berarti persamaannya adalah ini kita ganti min 2 min 1 0 plus lambda min 517. Ya, begitu. Jadi ini koreksi. Maaf Bu, Yep. Yang untuk yang Y-nya benar Bu. Kan min 6 dikurang Y, min 6Y dikurang Y. Oh, oke. Itu min 7. Oh, berarti betul ya, itu 1. Berarti ini juga benar dong. Iya benar ya, sama. Ini 2. Yang keliru itu cuma tulisan ininya aja. Ini yang keliru. Ya, berarti benar jawaban ini. Ya, oke. Benar ya, ini min 7, min 7. Ini 2, ini 1. Jadi ini tetap benar. Keliru nulis persamaannya aja. Oke. Berarti ini juga benar, 2 dan 1-nya benar. Oke. Oke, berikutnya. Udah paham ya, jadi benar tadi 2 dan 1 jadi benar ini. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, berikutnya. Cara lain. Tadi kalau cara yang pertama kita pakai cross product nih. Nah, kita bisa juga pakai ini. Ini sebenarnya namanya aturan Cramer kan. Kita bisa juga pakai cara ini. Kalau ini bentuk ini berarti A1-nya 1, B1-nya min 2, dan Z-nya 1, D1-nya 0. Kalau yang ini 3, 1,
2 dan min 7. A-nya udah tahu tadi. Untuk mencari titik P, X, Y, Z pada garis G, biasanya diambil titik potong garis G dengan bidang koordinat. Untuk itu kita ambil titik potong dengan bidang X, O, Y, atau Z-nya sama dengan 0. Jadi X, Y-nya bisa kita cari pakai rumus ini ya kan. Pakai aturan ini, ya udah masukkan aja semuanya. Min D1, min D2-nya udah ada. Gitu. Pakai aturan Cramer ini kita dapat nilai X dan Y-nya. Dengan demikian nilainya tetap sama juga. Gitu ya. Jadi garis G adalah garis yang melalui titik G210 dengan vektor arahnya min 5, 1, 7. Apakah bisa dengan garis yang lain? Tentu saja pasti bisa. Jadi tidak harus dengan bidang X, O, Y, bisa X, O, Z. Berarti Y-nya yang 0. Atau Y, O, Z berarti X yang 0. Atau apalagi? X, Y, ada lagi nggak? Kan bidangnya banyak ya. 3 bidang cuma. X, O, Y, X, O, Z, Y, O, Z, X. Itu aja cuma ya. Iya, cuma itu aja ya. Ada 3 bidang berarti. Jadi kita bisa misalkan, ini kamu coba sendiri nih kalau kita pakai bidang lain gimana jadinya. Ya. Oke. Rumusan ini pasti berubah juga dong nantinya karena nilai X-nya yang berubah. Oke, kita lihat yang bagian terakhir itu kedudukan garis dan bidang. Ini yang paling mudah ya, tadi kembali lagi tadi yang tadi sebelumnya tadi. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah diingat gitu. Tapi bisa juga dengan XOZ dan YOZ dengan rumusan yang berbeda pasti. Ya. Kedudukan garis dan bidang. Kita lihat sekarang kedudukan garis dan bidang. Ada garis G dan vektor arah A dan juga bidang dengan vektor normalnya ABC dari dengan garis G itu dengan vektor arah ini dan bidang dengan vektor arah ini. Jadi kan dari sini AX plus BY plus CZ plus D dengan 0 ya kan bentuk umumnya. Garis G akan sejajar bidang V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor arah garis tegak lurus vektor normal bidang atau A dot N sama dengan 0. Jadi dia tegak lurus. Kalau dot produk itu sama dengan 0 menunjukkan bahwa tegak lurus. Atau AA tambah BB tambah CC sama dengan 0. Garis G akan tegak lurus bidang V sama dengan 0. Kalau sejajar berarti dia sama dengan 0. Dan akan tegak lurus jika dan hanya jika vektor arah garis G sama dengan vektor normal bidang V. Kalau sama berarti dia tegak lurus. Atau kelipatannya. Berarti A per A sama dengan B per B sama dengan C per C. Kemudian yang ketiga, garis G terletak pada bidang V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor arah garis G tegak lurus vektor normal bidang V sama dengan 0. Jadi kalau vektor arahnya tegak lurus ya berarti A-nya sama dengan 0 atau ini juga sama dengan 0. Jadi kedua-duanya ya tegak lurus. Kalau dia semuanya terpenuhi 1 dan 2 berarti dia adalah terletak di bidang itu. Ya, dan sembarang titik pada garis G harus terletak pula pada bidang V sama dengan 0. Jadi kalau sejajar aja dia tegak lurus vektornya atau A dot N sama dengan 0. Kalau garis itu tegak lurus dengan bidang berarti vektor arahnya sama dengan vektor arah bidang. Dan garis G itu akan terletak pada bidang kalau vektor arahnya yaitu A dot N-nya sama dengan 0 gitu atau A-nya ini sama dengan 0 juga. Tuh. Kita lihat nih contoh. Tentukan persamaan bidang W yang melalui titik P dan tegak lurus garis yang menghubungkan titik A dan B. Kita misalkan dulu nih garis G adalah garis yang menghubungkan A dan B. Maka persamaan garisnya kita peroleh ya kan. Kita ambil salah satu titik, kemudian vektor arahnya berarti 2 min 3, min 1, min 4, dan seterusnya. Dapat ini. Vektor arahnya tahu kita. Sekarang garis G tegak lurus dengan bidang W. Artinya vektor arah G itu pasti sama dengan vektor normal bidang W. Ini tadi.
Ya, dia tegak lurus jika vektor arahnya sama gitu. Jadi berarti N-nya juga min 1, min 5, 6 untuk bidang W tersebut. Ya. Oh, sorry, untuk garis G yang akan kita cari tadi. Ya, yang tegak lurus bidang W. Bidang W melalui titik 3, min 3, 1. Ya. Dengan vektor normal ini, maka persamaan bidang W adalah gitu ya. Persamaan bidangnya sudah bisa kita cari, sudah masukkan aja nilainya dapatnya seperti ini. Ya. Jadi kita cek dulu yang melalui titik ini dan tegak lurus, berarti cari dulu yang garis ini. Kalau tegak lurus berarti berapa vektor arahnya? Vektor arahnya yang tegak lurus di bidang yang akan kita cari, berarti vektor arahnya sama. Kalau vektor arahnya sama ya tinggal kita cari. Setelah dapat vektor arahnya kita cari yang melalui titiknya. Gitu ya. Masukkan angkanya. Nah, ini ada beberapa rangkuman mengenai bidang dari pertemuan ke-9 sampai ke-11. Kalau X, Y, Z bentuk seperti ini, itu adalah bentuk persamaan vektoris bidang melalui 3 buah titik. Ya kan, kita tahu A, B, dan C. AB-nya dan AC-nya adalah vektor arah bidang. Jadi ada 2 vektor arah bidang di lambda dan mu-nya ini. Kemudian X, Y, Z bentuknya seperti ini adalah persamaan bidang melalui titik P dengan vektor arah A dan B. Bisa kita ubah menjadi X, A, Y, A, Z, A. Ini kan X2 min X1 AB ini ya. Bisa kita ubah seperti itu A dan B. Sehingga bisa kita lanjutkan di nomor 3 menjadi bentuknya nih. Bentuknya seperti ini, bisa kita jadikan persamaan parametrik atau parameter yang melalui satu titik P gitu ya dengan vektor arah A dan B. Kemudian bentuk ini adalah persamaan bidang yang melalui titik P dengan vektor arah A dan B. Jadi bisa juga kita cari persamaan bidangnya dengan rumus ini gitu ya. Kalau vektoris bentuknya seperti ini ada vektor-vektornya, kalau parametrik dalam parameter-parameternya yang ini juga termasuk persamaan vektoris ya, tapi langsung diketahui A dan B vektor-vektor arahnya. Kalau ini kita cari dulu vektor arahnya dari 3 buah titik tersebut. Kemudian kalau yang ini adalah persamaan bidang yang melalui titik P dengan vektor arahnya juga diketahui. Jadi sama dengan yang ini sebenarnya. Kemudian kalau kita mau diminta mencari persamaan bidang ya, kalau ini kan persamaan parameter saja. Ini kalau persamaan bidang. Kalau ini adalah persamaan bidang yang melalui 3 buah titik. Kalau kalian tidak mau mencari XA, XB, Y, A, Y, B, ZA, ZB-nya bisa langsung masukkan rumus ini aja juga boleh. Ya. Nih, AB dan AC adalah vektor arah bidang. Itu beberapa hal yang perlu diingat. Kemudian nomor 6, kalau ada bidang V sama dengan 0, itu adalah bentuk umum persamaan bidang. Kalau disuruh mencari bentuk umum persamaan bidang, berarti kalian harus mengubahnya jadi bentuk ini. Kecuali cuma ditanya, tentukan persamaan bidang. Berarti bisa berapa saja bentuknya. Mau diubah nomor 6 boleh, ataupun ini nomor 4 atau 5 tadi. Ya, ini. Kemudian N sama dengan ABC adalah vektor normal bidang. Ya, ABC ini. Kemudian bentuk nomor 8 adalah persamaan bidang melalui titik P dan diketahui vektor normalnya. Persamaan normal Hess pada bidang V adalah ini kalau Hess berarti X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P. P-nya adalah ini. Min D per ini harus positif. Ya. Kalau negatif dipositifkan gitu ya. Himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong bidang V1 dan V2 dinyatakan dengan persamaan berkas bidang. Ya, nah, himpunan bidang. Kalau himpunan bidang yang melalui titik potong, ya, jadi kalau garis potong ini, kalau melalui titik potong bidang V1, V2, dan V3, maka menjadi persamaan jaringan bidang. Ini semua sudah kita bahas di minggu ke-10 sampai ke-9 sampai ke-10 kemarin. Kemudian jarak berarti ini kita pakai rumus jarak, ini mutlaknya. Berarti kalau negatif ya harus kita positifkan setelah kita totalkan semua ini. Jadi nggak boleh dipositifkan di sini ya, dimutlakkan di sini. Tapi mutlak itu terjadi setelah kita jumlahkan semua.
sudut antara bidang, ya ini rumusnya tadi pakai apa namanya, dot product. Nah, ini beberapa soal latihan ini ada sudah di buku, kalian coba aja sendiri karena straightforward semua gitu ya. Tentukan persamaan linear bidang melalui titik ini. Kita tahu tadi kan persamaan linear bidang, ya tinggal bentuk aja persamaan bidangnya melalui 3 titik yang tadi. Nih, melalui 3 titik boleh kita pakai yang ini. Nah ini, ya, yang ini sorry, yang nomor 5 khususnya. Baca aja sendiri, latihan-latihan itu kerjakan, sudah ada semua itu di buku juga. Nanti salah satunya mungkin ada yang keluar soal. Soal kuisnya 2 aja Ibu kasih antara pertemuan ke-9 sampai ke-11. Kayaknya itu aja materi kita, tinggal dikit juga. Jadi dirangkumkan di di materi ini mengenai bahasan bidang. Sehingga setelah kuis nanti kita masuk ke bola. Ada pertanyaan sampai sini? Dikit aja kuliah kita, memang dikit geometri ini materinya. Banyak-banyak. Latihan aja sering. Latihan-latihannya ada di situ atau ada yang serupa-serupa itulah. Pokoknya 2 macam, disesuaikan dengan urutan DPNA nanti Ibu share ya, nomor urutnya siapa-siapa saja yang mengerjakan. Urutan nomor berapa? Ada 2 soal, berarti ada 2 bagian, nanti disesuaikan urutan dalam DPNA. Ada pertanyaan? Cukup ya, mudah dipelajari. Cukup kuliah kita pada siang hari ini. Minggu depan tinggal kalian menyelesaikan kuis mulai dari pukul 1 sampai pukul 2.30 ya, 1,5 jam Ibu kasih waktunya. Ditulis tangan, ditulis namanya di kertas jawaban, kemudian di-scan dalam satu file PDF dengan judul filenya adalah namanya masing-masing. Oke? Pengerjaan soal disesuaikan dengan urutan DPNA yang akan Ibu share di WA. Oke? Oke. Cukup kuliah kita pada siang hari ini. Selamat mengerjakan kuisnya pada minggu ke-12 minggu depan. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.